untuk hadirat Engkau di tengah-tengah kami. Sekarang kami mau duduk diam di hadapan-Mu dan mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami mau buka telinga kami untuk mendengar. Kami mau buka hati kami untuk percaya dan taat. Urapi yang menyampaikan firman-Mu, yaitu hamba-Mu ini, supaya setiap kata itu membawa hidup dan pengharapan. Kami siap ya Tuhan, berbicaralah, karena kami mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi. Sebelum saya membawakan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kris Sukatmono, istri saya bernama Filia Yosunarto, dan saya mempunyai 3 orang anak, Carola, Axelian, dan Niklaus. Dan saya melayani saat ini sebagai gembala di Gereja Masa Depan Cerah MDC Bandar Lampung bersama dengan Bapak Pendeta David Handiyoko, dan juga saya sebagai pemimpin kesan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini judul firman saya adalah kesetiaan Tuhan di saat impian Anda memudar. Saya mengawali dengan satu pertanyaan. Apakah ada di antara saudara yang sama sekali tidak pernah merasa kecewa di saat harapan tidak kunjung menjadi kenyataan? Apakah ada? Kalau satu kali pun saudara tidak pernah mengalami perasaan tersebut, maka saya mau katakan begini, saudara termasuk manusia yang super sangat langka, saudara. Ya, bahkan di sepanjang sejarah dunia, mungkin saudara adalah satu-satunya orang yang model seperti itu. Karena merupakan suatu realita bahwa kehidupan itu nggak selalu berlangsung seperti yang kita harapkan. Kita doa, minta jodoh, yang datang malah undangan nikah dari mantan. Aduh. Kita doa minta naik gaji, yang naik malah harga cabai, saudara. Realita. Jadi ketika orang menyadari bahwa apa yang ia impikan atau harapkan ternyata tidak terwujud, maka rasa kecewa mungkin akan memenuhi rasa di dalam hatinya. Bila perasaan itu adalah saudara alami, maka firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang 142 yang akan saya bahas ini sangatlah perlu saudara baca dan renungkan. Dalam Mazmur yang terdiri dari 8 ayat ini, Tuhan melalui Daud menceritakan apakah tindakan yang sebenarnya ia lakukan ketika orang merasa bahwa impiannya sudah memudar. Mari kita baca Mazmur dengan membaca di ayat yang pertama sampai yang kelima terlebih dahulu. Saya bantu bacakan buat saudara semua. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon belas kasihan kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mempedulikan aku. Di ayat pertama, Daud menjelaskan bahwa Mazmur ini ia gubah ketika dirinya sedang berada di dalam gua. Lagi campingkah si Daud itu? Bukan. Staycation? No. Tapi dia lagi ngumpet. Tahu ngumpet? Itu teh yang suka diminum sama teman-teman. Tahu ya? Ya.
Daud sedang ngumpet di dalam pelarian karena dikejar-kejar oleh Saul, raja Israel. Saul berkeinginan untuk menangkap dan membunuh Daud karena perasaan dengki di dalam hatinya. Padahal Daud adalah mantunya sendiri. Daud yang ketika berusia masih remaja telah menerima janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengangkat Daud sebagai seorang raja yang menggantikan Saul. Sekarang ketika impian itu sudah hampir menjadi kenyataan, ya, karena Daud saat itu sedang viral, ya, telah berhasil mengalahkan Goliat, perwira orang Filistin, sehingga Daud diangkat menjadi menantunya Saul. Justru di momen itu harapan malah menjadi berantakan. Yang seharusnya bentar lagi Daud akan naik tahta, malah jadinya naik tekanan hidup dia, saudara. Saul yang merasa iri karena orang-orang Israel memuji-muji Daud atas keberhasilannya, sekarang ingin membunuh Daud sehingga Daud harus melarikan dirinya dan bersembunyi dari goa ke goa di pegunungan Yudea. Sementara itu Saul dengan pasukannya berusaha menangkap dan membunuh Daud. Sebagaimana ditulis di ayat yang kelima, di mana situasi Daud saat itu tidak ada lagi tempat pelarian, makanya dia pindah dari goa ke goa. Gak ada yang peduli sama dia, gak ada yang nolong dia. Fix, saudara. Pokoknya situasi Daud saat itu adalah mentok, tok banget. Singkat kata, impian Daud untuk menjadi seorang raja seperti yang dijanjikan Tuhan dalam hidupnya telah memudar. Pernahkah saudara mengalami keadaan seperti itu? Bila keadaan itu mengakibatkan saudara akhirnya menjadi kecewa kepada Tuhan, mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Mazmur 142 ini. Di situ ada 3 hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama, ketika impian saudara memudar, percayalah, sesungguhnya Tuhan selalu mendengar doa saudara. Di Mazmur pasal 142 ayat yang kedua sampai yang ketiga, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon belas kasihan kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku kepada kehadapannya, kesesakanku kuberitahukan kehadapannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, waktu Daud lagi dikejar-kejar dan ngumpet di gua, dia nggak diem aja sambil galau-galau. Tapi apa yang dia lakukan? Ayat Alkitab mencatat dia teriak sama Tuhan. Amin. Dia berseru-seru, nangis sama Tuhan, saudara. Dengan terus berdoa, bahkan berseru-seru dengan nyaring. Di situ Daud mengungkapkan imannya kepada Tuhan. Artinya saudara, Daud tidak membiarkan perasaan kecewa mengatur hidupnya. Dia pilih iman sebagai pemandu hidupnya. Katakan amin. Ingat apa yang telah dikatakan oleh Bapak David Handioko di dalam uraian firman Tuhan 2 minggu yang lalu, yaitu kita perlu menyadari bahwa perasaan tidak selalu dapat dijadikan sebagai acuan. Bukan berarti perasaan dalam diri kita tidak penting. Perasaan tetap penting, karena kalau manusia hidup tanpa perasaan, maka kita jadinya mirip seperti robot. Namun perasaan bukanlah fakta, dan sebenarnya perasaan itu bersifat relatif. Contohnya, bisa aja saya merasa diri saya kuat dan perkasa. Namun benar gak sih perasaan saya itu suatu fakta yang dapat dipertanggungjawabkan? Bisa saja orang merasa Tuhan bersembunyi dan tidak memperdulikan dirinya. Namun benarkah perasaan tersebut sebuah kenyataan yang dapat dipertanggungjawabkan? Dalam kondisi Daud saat itu, Daud bisa saja berkata, keadaan yang aku alami ini bukan suatu khayalan loh. Kenyataan yang Daud sedang hadapi itu adalah, aku sedang dalam pelarian, aku dikejar-kejar, aku dalam situasi terjepit, aku sendirian. Dan
Dan Tuhan tidak kunjung menolong diriku. Perasaanku itu tadi semua berdasarkan kenyataan. Dan memang semua yang dialami oleh Daud itu merupakan kenyataan. Sehingga Alkitab mencatatkannya sebagai peristiwa sejarah dan bukan sebagai mitos. Namun kalau berdasarkan kenyataan tadi, lalu Daud menyimpulkan dan merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan dirinya, maka kesimpulan dan perasaan tersebut adalah keliru. Saya kasih ilustrasi sebagai berikut, boleh diklik? Iya, ada seekor kutu yang menempel pada punggung seekor gajah. Gajah tersebut ceritanya berjalan melewati sebuah jembatan kayu yang melintang di atas sebuah sungai. Begitu sang gajah menginjakkan kaki pada jembatan tadi, maka jembatan itu pun bergoyang sehingga muncullah bunyi berderat-derit. Lalu si kutu berdiri gagah sambil tepuk dada dan bilang, "Wih, lihat tuh, karena akulah jembatan itu bergoyang." Kita yang lihat kutu punya pemikiran begitu, pasti kita langsung berpikir, nggak ngaca dia. Benar nggak saudara? Yuk kita ngomong sama-sama sama si kutu itu. Nggak ngaca dia. 1, 2, 3. Iya betul. Nggak ngaca dia saudara. Apakah jembatan yang bergoyang tadi merupakan sebuah kenyataan? Yes. Itu sebuah kenyataan. Apakah suatu kenyataan bahwa jembatan itu bergoyang saat kutu lewat di atasnya? Iya, di posisi itu adalah sebuah kenyataan. Namun, dengar baik, kalau kemudian si kutu itu merasa dan menyimpulkan bahwa jembatan itu bergoyang karena dirinya, apakah perasaan tersebut merupakan sebuah kebenaran? No. Perasaan si kutu itu bukanlah sebuah fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang benar adalah jembatan tadi bergoyang karena ada si gajah yang beratnya segunung. Yang mengerti katakan amin. Karena jika si kutu tidak menyadari dan mengakui kenyataan di bagian ini, maka ia akan membuat kesimpulan yang keliru, ya. Dan mengakibatkan sikap dan perilakunya menjadi melenceng. Demikian pula ketika saudara melihat bahwa keadaan yang saudara alami bertolak belakang dengan yang saudara harapkan. Dengar baik. Kalau harapan atau impian itu karena Tuhan sudah berjanji, dan kemudian kenyataan yang dihadapi itu ternyata berlawanan dengan harapan yang saudara inginkan, maka di saat itu saudara perlu berpegang pada kenyataan yang lain. Kita perlu melihat faktor ada gajahnya. Yang itu kesetiaan Tuhan yang jauh lebih besar dari perasaannya kita. Yang mengerti katakan amin. Dan di dalam kesetiaannya itu, Tuhan selalu mendengar doa-doanya kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara, hari Kamis yang lalu puji Tuhan, gereja kita baru membaptis 10 orang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Biasanya sebelum dibaptis itu ada yang namanya wawancara. Kenapa mau dibaptis? Kita tanya. Kita pengen tahu pengertian dia tentang baptisan itu seperti apa. Sampai sejauh mana dia mengerti. Selama saya mewawancara orang yang mau dibaptis, kenapa banyak orang menunda dirinya untuk dibaptis? Banyak sekali orang menjawab karena takut nanti kalau sudah dibaptis masih jatuh dalam dosa. Jadi mereka berpikir, ya udah deh nanti dulu deh baptisnya. Nanti kalau suatu saat hati saya sudah siap, baru saya jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. No. Itu pemikiran yang keliru. Karena kalau saudara punya pemikiran seperti itu, artinya saudara sedang menggunakan kekuatan saudara sendiri
untuk menjadi orang Kristen. Dan percayalah, selamanya kita tidak akan berani melangkah kalau kita punya prinsip seperti itu. Yang saya mau bilang begini saudara, yang membuat kekristenan itu unik, berbeda dengan kepercayaan yang lain di luar sana. Di mana kepercayaan yang lain, Tuhan mereka cuma duduk di pinggir lapangan dan bilang kepada kita semua, you can do it. Ayo, kamu bisa. Jalanin. Tapi kekristenan itu berbeda. Yesus, Tuhan yang kita sembah, Dia bukan berdiri di pinggir lapangan. Dia ada berjalan bersama dengan kita. Amin. Dia bergerak dengan kita. Dia bersama kita, dekat dengan kita. Dia mau dengar doa-doa kita. Dia di dalam kita. Dan bahkan Dia memberikan kemenangan-kemenangan dalam kehidupannya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu yang membuat kekristenan itu berbeda dari semua kepercayaan lain di luar sana. Yesus Tuhan saya turun mendampingi saya selalu. Amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara, ada orang Kristen yang lagi pengen jawaban doa, carinya orang pinter, dukun, orang yang katanya bisa ada penglihatan. Buat saya sebagai pendeta, saya nggak akan ngomong yang tentunya yang kasar ya. Saya tetap akan menjaga tutur kata saya. Tapi kalau orang Kristen ke dukun, itu artinya ngerti ya? Orang Kristen kalung salib, anting salib, tiap hari pasang status rohani, tapi dalam situasi terjepit masih ke dukun. Itu artinya, ya terima kasih sudah jadi juru bicara saya. Iyalah saudara, Mbah Dukun, aku mau kaya nih Mbak Dukun. Dalam hati Mbak Dukun, gua aja miskin. Iya kan saudara? Mbak Dukun, aku mau bebas nih dari utang-utang. Dalam hati Mbak Dukun, aku aja Shopee Pay Later masih nunggak. Mbak Dukun, gue pengen sembuh nih dari penyakit. Dalam hati Mbak Dukunnya, gue aja TBC 2 tahun gak sembuh-sembuh. Tapi dukun kan, ya udah, yang penting kan dia dapat duit kan. Mulailah dia kasih solusi. Oh, kamu mau sembuh ya? Oke, nih aku ada yang mujarab nih buat kamu nih ya. Ya siapin air saudara ya, air. Belum larut. Wah ini ramuan mujarab ini. Kamu minum. Sebelum, sorry. Ada gigi palsu saya masuk. Balikin lagi dia. Saya mau bilang ya, anak Tuhan masih ke dukun, on. Kenapa? Karena mengandung jebakan dosa dan kutuk. Saya mau bilang saudara, ketika saudara membutuhkan jawaban doa, tempat terbaik adalah di dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mujizat yang saudara harapkan itu sebenarnya dimulai dari ini. Ya. Dalam seni bertanding, cara musuh selalu membawa kita ikut dalam gaya pertandingannya. Betul nggak? Supaya kita kalah. Jangan ikuti permainan musuh, tapi ikuti permainan Tuhan. Katakan amin. Alkitab bilang,
Iblis itu seperti singa yang mengaum. Kenapa mengaum? Supaya bikin takut. Ya kan? Masalahnya singa muda itu nggak mengaum, saudara. Dia itu kerjanya diem, terjang, makan mangsanya. Nah, singa ompong itu baru mengaum. Kenapa dia mengaum? Supaya orang takut. Gertak sambal doang. Jadi kalau hari-hari ini saudara sedang dapat kabar buruk, jangan langsung kecilkan iman saudara. Hari-hari ini, kalau saudara dengar pintu peluang saudara sedang ditutup, jangan langsung marah. Hari-hari ini, kalau saudara dengar ada perlambatan dalam bisnis saudara, jangan langsung kecewa sama Tuhan. Amin. Masuk ke kamar saudara, doa, berseru sama Tuhan. Lawan, bukan dengan mulut kita, dengan omongannya kita. Lawan situasi itu dengan doa. Amin. Bawa perkara saudara ke yang maha tinggi. Adukan perkara saudara dengan yang maha tinggi. Bilang, aku punya imam yang besar di sorga, yang melihat saya, mendengar saya, mengerti saya, dan membela saya. Pak, Bu, jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Dia ngerti banget kan kapan saudara harus ditolong. Dia ngerti banget kapan saudara harus dibela. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang kedua, ketika impian saudara mulai memudar, percayalah Tuhan senantiasa memperhatikan hidup saudara. Di Mazmur pasal yang ke-142 ayat yang keempat sampai yang kelima. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mempedulikan aku. Perhatikan saudara, di ayat yang keempat ini, Daud berkata ketika semangat di dalam dirinya lemah dan lesu, sesungguhnya Tuhan mengetahui jalan yang ia tempuh. Nice, aku suka banget dengan ayat ini. Ayat ini memberikan kepastian saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan Daud, namun selalu memperhatikan langkah-langkah yang diambil oleh Daud yang mengerti. Katakan amin. Artinya saudara, tindakan Tuhan tidaklah tergantung pada sikap dan perasaan Daud. Entah Daud merasa saat itu Tuhan meninggalkan dirinya atau tidak, Tuhan tetap memperhatikan Daud. Entah Daud merasa kuat ataupun dia merasa lemah, Tuhan tetap bersikap peduli terhadap Daud. Itulah kesetiaan Tuhan. Dan kepada kesetiaan Tuhan tersebut, Daud menaruhkan
harapannya. Berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Ada cerita dari Afrika tentang ujian kedewasaan seorang bocah. Di dalam ujian tersebut, di suatu malam, boleh diklik. Yes, stop sampai di sini. Di suatu malam yang gelap gulita, para tua-tua sukunya membawa si bocah tadi ke dalam hutan yang lebat. Di sana mereka membawa si bocah pada sebatang pohon yang besar dan diikatnya. Sesudah itu, salah seorang dari mereka berkata kepada si bocah, "Kalau kamu teriak ketakutan, kamu gagal menjadi laki-laki yang sejati." Bagi si bocah, semua bunyi yang terdengar di sekitarnya tentunya terasa sangat menakutkan. Setiap kali ia mendengar bunyi gemerisik di semak-semak dekat tempat ia tertambat, langsung bulu kuduknya itu berdiri. Ia membayangkan bahwa ada seekor serigala yang ganas sedang datang untuk memangsa dirinya. Seketika itu ia ingin berteriak untuk meminta pertolongan. Namun karena tidak ingin dinyatakan gagal dalam ujian, terpaksa ia menggigit bibirnya dengan kuat-kuat agar teriakan tidak keluar dari mulutnya. Semalam suntuk dengan mulut yang terkatup rapat, ia bertahan melawan perasaan takut itu. Akhirnya pagi pun tiba. Si bocah menarik nafas lega. Akhirnya I lulus juga. Karena ia telah berhasil melewati malam yang sangat menegangkan itu. Mendadak ia mendengar suara gemerisik di balik pohon tempat ia terikat. Seketika itu juga ia merasa panik karena menduga seekor hewan buas sedang berada di balik pohon dan akan memangsa dirinya. Tepat ketika ia akan berteriak meminta pertolongan, si bocah melihat bahwa ternyata suara gemerisik itu adalah ayahnya yang sedang keluar dari semak-semak di dekat tempat ia berada. Iya, boleh dikisip. Ternyata di luar pengetahuannya, selama semalaman penuh, ayahnya menjaga dia diam-diam dengan bersembunyi di balik pohon, sambil membawa panah menjagai dia. Sang ayah ada di sana untuk menjaga anaknya. Apakah suara gemerisik yang didengar oleh bocah tadi sepanjang malam dan di pagi hari itu merupakan suatu realitas? Yes. Suara-suara itu merupakan fakta yang tak terbantahkan. Namun sesungguhnya kepedulian, perhatian, dan penyertaan ayahnya yang tidak ia lihat secara kasat mata merupakan suatu fakta juga loh. Kalau saja si bocah tadi menyadari tentang kenyataan di bagian ayahnya selalu menjaga dia semalaman, maka ia tidak akan merasa ketakutan ketika mendengar bunyi gemerisik yang ia duga berasal dari hewan buas yang hendak memangsa dirinya. Demikian juga saudara dengan kita. Saat saudara merasa kecewa karena keadaan yang saudara hadapi itu bertolak belakang dengan apa yang saudara harapkan, bersikaplah seperti Daud. Berpeganglah pada kenyataan yang sesungguhnya bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Tuhan bersikap peduli terhadap hidup saudara. Dalam kesetiaannya, tidak pernah sedetik pun saudara ditinggalkan supaya berjalan seorang diri. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Shalom para orang tua. Shalom para orang tua. Ya. Banyak orang tua sekarang gengsi ngomong I love you sama anak. Banyak orang tua zaman sekarang, banyak bapak-bapak. Nah, nih Pak, dengar baik-baik Pak. Kalau kamu punya anak perempuan, pesan saya dari mimbar yang kudus ini, sering-sering peluk anak perempuanmu Pak. Kenapa emangnya Pak Pendeta? Ini penting. Biar dia tahu nanti mana yang namanya pelukan cinta sebenarnya, mana yang namanya pelukan napsong.
Tahu napsong saudara? Ini pelukan nafsu, ini pelukan napsong, lebih parah lagi saudara. Ya, sering-sering peluk Pak, terus elus punggungnya saudara. Dan pastikan yang Bapak peluk itu anak perempuan Bapak, bukan anak perempuan orang lain. Ya, shalom anak perempuan, shalom. Mungkin kamu gak punya pengalaman hangat sama papamu. Kamu gak pernah dipeluk, kamu gak pernah dicium, kamu gak pernah disayang, kamu gak pernah dilus-lus kepalamu. Papa gak pernah bilang sama sekali sama kamu, Papa sayang sekali sama kamu. You are my darling. Tahu gak, di saat kamu lahir di dunia ini, kamu adalah kado terindahnya Papa. Kamu adalah orang yang Papa tunggu-tunggu pada waktu kamu lahir. Setiap kali Papa melihat kamu, tahu gak, Papa selalu semangat kerja. Kamu anak perempuan Papa yang spesial. Kamu kalau ada apa-apa, ingat ya, walaupun kamu udah besar nanti, apapun yang terjadi, kamu datang sama Papa. Selamanya, Papa sayang sama kamu. Saudara, anak perempuan itu butuh kata-kata tadi itu keluar dari mulut Bapak. Pak, sepulang dari sini, belajar, peluk anak perempuanmu Pak. Cium anak perempuanmu Pak. Mulai sering bilang ke anak perempuan Bapak, I love you dear. Terus dibiasakan, I love you. Ini penting saudara, supaya dia gak mudah kesengsem sama cowok yang duluan mengucapin I love you sama dia. Pulang dari sini, cari waktu Pak. Sesekali saudara sebagai Papa perlu me time, berduaan sama anak perempuanmu Pak. Tanya sama dia, kamu pernah marah enggak sama Papa? Tanyanya pun juga jangan pakai emosi. Papa mau tanya, kamu tuh kenapa sih? Papa ini udah belajar mau meluk kamu loh, udah belajar mau cium kamu loh. Kenapa sih kamu hindar-hindar Papa terus? Saudara, jangan gitu saudara. Nanti anak perempuan saudara nggak akan mau cerita. Setelah saudara tanya secara nyaman, saudara sebagai Papa perlu siap. Apapun jawaban yang diberikan oleh anak perempuanmu. Kalau hati dia nyaman sama saudara, saya yakin dia akan cerita pernah kecewa sama saudara. Di bagian A, di bagian B, bagian C, bagian D. Di titik ini saudara, gak boleh berespon galak sama anak perempuan saudara. Tidak boleh menyanggah. Hah? Ya ampun, kayak gitu aja kamu bisa marah sama Papa? Itu udah lama banget loh. Kenapa sih nak, kamu tuh masih ingat kayak gituan terus? Coba dong ingat yang baik-baik aja. No. Saudara harus terima. Di momen itu, beranikan diri saudara peluk. Sayangin dia. Cium dia. Elus kepala dia. Dan saudara ucapkan minta maaf sama anak perempuan saudara. Ini penting.
supaya dia tidak mudah jatuh cinta sama cowok yang duluan kasih simpati ke dia. Tahu nggak saudara? Dengan saudara sebagai ayah datang meminta maaf, memeluk, menyayangi anak perempuan saudara. Di titik itulah saudara sedang selamatkan anak perempuan saudara. Dia akan keluar dari tempat pelariannya dia selama ini. Seperti halnya Daud bersembunyi di goa kepahitan yang gelap. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kebetulan saudara, karena hari ini topiknya tentang Saul dan Daud, tentang mertua dan mantu. Shalom para mertua-mertua. Disclaimer dulu ya ini. Ini aku lagi ngomongin para mertua yang di MDC Ukraina sana saudara. Ya. Saya mau bilang begini saudara, mertua itu kan ngomong suka gitu kan. Tipis-tipis tapi nyelekit. Misal, orang tua lagi ngomong sama anaknya, "Nak, istri kamu kok mama perhatikan pendiam banget ya? Mama lihat-lihat pendiam banget." Anaknya kan kaget kan, "Iya Tamah, iya. Seharian diam terus di depan TV nggak ngapa-ngapain." Kurang gula kali ya istri kamu itu. Terus mama kagum deh sama kamu. Mama lihat memang kamu tuh suami yang baik. Mama lihat kamu kalau sama istri memang luar biasa sayangnya. Mama lihat baju yang kamu beliin ke istri, merek Chanel. Tas yang istri kamu pakai, Louis Vuitton. Sepatu yang kamu kasih buat istri kamu, mereknya Hermes. Wow, kamu memang suami yang baik sekali. Terima kasih ya nak, buat sepatu bata yang kamu belikan buat mama. Mama suka banget. Mama suka banget. Ini sepatu kuat banget loh nak. Kemarin mama dikejar anjing. Terus mama timpuk anjingnya pakai sepatu bata. Untung kamu kasih mama sepatu bata. Mertua tuh kadang gitu. Ngomong tipis, tapi nyelekit. Shalom ibu-ibu. Saya mau bilang ya, mertuamu itu bukan musuhmu. Dia hanya seorang ibu yang merasa kehilangan anak laki-lakinya. Betul para mertua? Shalom para mertua. Sudahlah, tolong jangan lihat mantumu kayak musuh lah. Karena mantumu itu hanyalah anak orang lain yang belum mengerti pola pikirmu. Ya kan? Tapi saya mau bilang ya, bagi yang mertua yang merasa mantunya sudah membawa kabur anak laki-laki kesayangannya, ya. Coba saya mau ajak kita berpikir, bagaimana dengan engkau yang dulu membawa suamimu dari mamanya? Apa yang saudara rasakan? Sama aja kan saudara? Saya mau bilang gini,
mertua dan mantu itu bukan musuh bebuyutan. Amin. Tapi satu tim keluarga yang saling mengasihi dan memperhatikan. Kasih tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang ketiga, ketika impian saudara mulai memudar, percayalah Tuhan pasti akan melepaskan dan memulihkan saudara. Di Mazmur pasal yang ke-142 ayat yang ke-6 sampai ke-8, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku sudah sangat lemah. Lepaskanlah aku dari orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Saudara perhatikan, keluarkanlah aku dari dalam penjara, supaya aku memuji namamu. Orang-orang benar akan mengerumuni aku, karena engkau berbuat baik kepadaku. Di ayat yang ke-7, Daud mengemukakan tentang keadaan dirinya yang sudah sangat lemah. Betapa berat himpitan yang ia alami dari Saul yang sedang mengejar dirinya. Dalam situasi seperti itu, di ayat yang ke-6, ia berkata bahwa Tuhanlah tempat perlindungannya dan harapannya. Harapan yang ia istilahkan sebagai bagianku di negeri orang hidup. Daud juga percaya bahwa masa depan yang Tuhan telah janjikan pasti, katakan pasti saudara, pasti akan ia alami. Sehingga di ayat yang ke-8 ia berkata, orang-orang benar akan mengerumuni aku karena engkau berbuat baik kepadaku. Jadi saudara, Daud itu percaya bahwa Tuhan itu setia. Sehingga Tuhan tidak hanya mendengar seperti poin pertama, tidak hanya memperhatikan seperti poin kedua, tapi di poin ketiga ini Tuhan juga bertindak, yaitu melepaskan dan memulihkan Daud. Katakan amin. Saya yakin saudara, secara manusia Daud pasti ada rasa kepahitan terhadap Saul. Setuju gak saudara? Coba bayangin saudara, yang mau ngejahatin Saul itu, yang mengejahatin Daud itu bukan orang jauh, tapi orang dekat, yaitu mertuanya dia sendiri lagi. Gimana cara ngejahatinnya? Digosipin, disindir, di WA grup keluarga. Receh itu saudara. Ya kan? Daud dijahatin Saul dengan cara mau dibunuh. Ini bukan di level mertuanya belin lagi saudara. Tapi ini di level mertua berbahaya. Ya, saya bisa bayangin betapa sakitnya hati Daud. Betapa pahitnya hati Daud terhadap Saul. Tapi di sini dikatakan dalam doa Daud, wow. Apa permintaannya dia? Dia minta dia dipulihkan. Dipulihkan. Dia tidak mau hidup dalam kepahitan. Dan itu terbukti saudara. Walau Daud punya kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul, setelahnya itu Daud tidak melakukannya. Daud tetap menyebut si Saul apa? Si setan itu. Daud menyebut mertuanya, ya ayahku, ya rajaku. Dan Daud menangis saat Saul mati. Tercatat di Alkitab, Daud meratapi Saul. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara sedang disakiti oleh orang terdekat saudara. Orang tua saudara. Disakiti oleh mantan saudara. Disakiti oleh sahabat saudara. Disakiti oleh rekan pelayanan saudara. Saya punya pesan rohani dari Tuhan untuk saudara pada hari ini. Yang penting kita sendiri jangan jadi orang jahat. Orang mau jahat sama saudara, urusannya dia.
orang mau fitnah, mau serang saudara, urusannya dia. Yang penting hati saudara benar, katakan amin. Karena kalau orang jahat sama saudara, tapi saudara tetap mengasihi orang itu, tetap melayani Tuhan, saya mau katakan begini, maka sorga gak punya alasan untuk gak berkati saudara. Maka sorga gak punya alasan untuk tidak menolong saudara, katakan amin. Yang repot kan gini saudara, orang sudah fitnah kita, kita malah balas fitnah yang lebih keji buat dia. Yang repot kan gini, orang sudah sakiti kita, kita malah sakitin dia balik. Yang repot kan kayak begini, sikap kita berdasarkan sikap mereka. Kalau lo baik, aman, gue baik. Tapi kalau lo jahat, awas, gue bisa lebih jahat dari lo. Mohon maaf, hari ini saya harus katakan sebagai pendeta. Kalau saudara gunakan prinsip itu, sikap itu bukan sikap anak Tuhan. Ya. Selama saudara ambil keputusan untuk mengampuni, dengerin, saya ada janji Tuhan buat saudara pada pagi hari ini. Kamu akan selalu berada di atas orang itu, katakan amin. Tapi selama hatimu pahit, kamu akan selalu di bawah perbudakan orang itu. You choose, kamu pilih mau jadi master, mau jadi tuan, atau mau jadi budak. Kalau saya saudara, saya akan pilih akan menjadi tuan. Saya mau level up, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Saya nggak akan mau jadi budak atas kesakitan, kepahitan, saya nggak mau. Saya nggak mau di penjara yang namanya perbudakan ketakutan. Saya nggak mau. Selama saudara berbesar hati mengampuni orang itu, menerima orang itu, pegang omongan saya pagi hari ini, selama-lamanya saudara akan diangkat di atas mereka. Di atas mereka. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang terakhir, bisa diklik. Iya saudara, saya yang terkasih dalam Tuhan, gereja kita akan mengadakan KKR spesial. Untuk usia 50 tahun ke atas. Di Rabu 18 Juni 2025, jam 17 sampai jam 19. Penekanannya jelas ya saudara ya, untuk usia 50 tahun ke atas. Ya, jadi saudara yang berumur 20, kalau tiba-tiba datang jangan kaget kalau lagunya itu nggak sesuai dengan harapan saudara. Tiba-tiba saudara dengar, Ju Yesus I want, Ju Yesus I need, ya kan? Ju Yesus I tak, sencing ni kau suwo. Kita lanjutin di KKR ya nanti ya. Mungkin saya mau katakan gini saudara, ini acara spesial rohani pertama di Lampung untuk opa oma. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tanda kita sangat menghargai keberadaan opa oma di dalam gereja kita. Pengkhotbah KKR untuk lansia ini saudara, ini diimpor langsung saudara, dari Taiwan langsung saudara, ya diimpor nih. Jadi nanti kalau saudara mau tanya-tanya nasib artis daratan Cina ya, dulu pemeran film Golok Bulu Naga, ya pemeran si ular putih. Nah saudara boleh tanya juga sama dia tuh, siapa tahu dia ngerti nasibnya sekarang seperti apa saudara ya. Tapi yang saya percaya gini, kenapa kita mau ngadain KKR lansia? Mungkin saudara adalah opa oma yang saat ini saya perhatikan udah penuh sukacita, bahagia, anak mantu juga merawat saudara dengan baik. Tapi tetap beda loh. Semisalnya saudara kumpul sama teman seumuran, itu beda. Tentunya saudara akan lebih semangat lagi. Sekarang mungkin saudara sudah berumur ada yang 72 tahun, tapi yakin dan percaya pada waktu saudara masuk ke ruangan itu jadi umur 27 tahun saudara. Amin. Ya, bagi yang umurnya di bawah 50 tahun, jangan iri hati ya. Saudara bisa kok jadi berkat. Misalnya papa mama saudara, opa oma saudara di rumah, ayo bisa diajak, bisa diantar, disetirin. Nah, bantu mereka duduk, pegangin tangan mereka menuju ke ruangan. Amin. Saya mau bilang, ini momen nih,
saudara bisa dapatkan predikat mantu kesayangan. Ya, ya kan? Walaupun suami saudara atau anak lakinya yang nganter, orang tua tuh bisa mikir dalam hatinya, wah ternyata hebat nih mantu Woh. Walaupun dia tadi di poin kedua pendiam di rumah, tapi dia bisa dorong anak laki Woh untuk tetap sayang Woh. Nih buktinya nih Woh diantar sama anak laki Woh ke KKR. Gak usah takut ruangan gak muat. Ada 300 kursi saudara. Para lansia adalah orang-orang yang Tuhan sayang juga, katakan amin. Kiranya di usia mereka kebahagiaan dunia udah dapet, ya kan? Mereka juga bisa mendapatkan anugerah kebahagiaan sorga. Mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita.